Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah namimah dan juga masalah qimar atau judi. Adapun masalah namimah sebenarnya masalah juga yang ada hubungannya ya dengan masalah sabul mukmin atau menghina mukmin atau ghibah ya ataupun kadzib di sini, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau namimah itu seperti mengadu domba, misalnya baik tujuan fitnah atau bukan fitnah, yang penting mengadu domba. Misalnya seseorang mengatakan si fulan ini itu membenci kamu misalnya, lalu kepada si fulan tersebut mengatakan si fulan tersebut membenci kamu, supaya terjadi dalam masalah ini pengadu domba atau adu domba atau perselisihan di antara kedua belah pihak. Nah, namimah di sini diharamkan dan muamalah dalam masalah itu pun batil hukumnya. Artinya batal, artinya muamalah tidak sah dan hartanya tidak boleh digunakan uang hasil daripada kerja daripada namimah. Apakah ada kerja namimah tersebut? Banyak. Di zaman sekarang ini untuk mengadu domba dua pihak ya, untuk mengadu domba dua pihak untuk terjadi kerusuhan di antara dua pihak, dilakukan namimah di antara dia datang ke kelompok ini, dia datang ke kelompok lain untuk dilaksanakan namimah dan dilaksanakan adu domba dalam masalah ini untuk terjadi perselisihan. Tentunya ini kebanyakan di latar belakang dengan tujuan siasat buruk ya, atau politik yang buruk atau bisnis yang buruk di dalam masalah ini juga itu tidak diperbolehkan. Baik itu namimah itu baik dengan cara tulisan atau cara omongan ya, bisa terjadi ya, bisa terjadi. Yang penting bisa disyariatkan bisnis namimah di sini. Sama halnya bisnis-bisnis yang sebelumnya, bisnis sabul mukmin, bisnis ghibah, bisnis dalam masalah ini bisnis ghibah juga itu bisa terjadi dalam muamalah bahkan di zaman sekarang ini. Nah, itu permasalahan mengenai masalah namimah, yaitu sama haram dan batil hukumnya. Yang kedua adalah pembahasan mengenai masalah qimar atau judi, perjudian di sini. Ini jelas haram hukumnya dan juga batil, artinya harta daripada perjudian tersebut bukan haknya, artinya batil muamalahnya. Dari asas itu batil muamalahnya. Apa sebenarnya qimar itu sendiri? Apa sebenarnya judi itu sendiri atau perjudian itu sendiri? Perjudian tersebut adalah permainan ya, di mana permainan tersebut adanya taruhan ya, dari sebuah permainan tersebut adanya taruhan, itu disebut sebagai judi. Jadi dua hal yang menjadi syarat dalam masalah ini adalah adanya permainan dan adanya taruhan, gitu. Adanya permainan dan adanya taruhan. Kalau tidak ada permainan ya, kalau tidak ada permainan tapi adanya dalam masalah taruhan, misalnya dalam perlombaan, misalnya ini perlombaan sepak bola di antara dua belah pihak. Kalau misalnya salah satunya menang, maka salah satunya harus memberikan teh botol atau salah satunya memberikan uang kepada pihak yang kedua, maka itu sebenarnya bukan permainan ya, bukan permainan dalam arti permainan di sini seperti menggunakan dadu atau menggunakan kartu domino dan segala itu permainan maksudnya. Tapi dalam masalah main bola atau musabakah atau kalau misalnya adanya taruhan di antara kedua belah pihak, walaupun dalam masalah ini tidak dikatakan judi, tetapi haram hukumnya. Sekarang kalau permainan ya, tanpa permainan tanpa taruhan ya, permainan tanpa taruhan. Kalau permainannya dengan alat judi, misalnya dengan domino, yang ma'ruf sebagai alat judi, ataupun dengan kertas judi, ya kertas atau domino dan segala macam, kalau itu termasuk daripada alat perjudian atau alatul qimar, ataupun alat yang digunakan untuk perjudian secara ma'ruf di daerah tersebut dan daerah-daerah yang lainnya, seperti pembahasan sebelumnya, maka haram tetap hukumnya, walaupun tidak ada perjudian atau tidak ada taruhan. Ya, haram hukumnya min bab atau dalam bab menggunakan alat qimar. Nah, kalau sekarang gini, kalau dia itu bermain ya, bermain
uh, bermain bukan dengan alat judi dan juga tanpa musabaqah, ya, tanpa taruhan, maka ini tidak bisa dikatakan perjudian dan juga tidak diharamkan. Jadi perjudian itu dua qiwam yang harus tahakkuk di dalam masalah ini adalah adanya permainan, ya, baik permainan dengan alat judi atau bukan alat judi. Yang kedua adanya taruhan. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan, gitu. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya dalam masalah ini. Nah, kalau misalnya dalam masalah tadi ya, masalah musabaqah misalnya main bola. Ketika menggunakan main bola misalnya, itu kan bukan permainan judi di sini. Tanpa taruhan maka itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dengan taruhan walaupun tidak dikatakan judi tapi ihtiyat wajib, haram hukumnya. Jadi tidak boleh dilakukan kalau dengan taruhan. Gitu. Kalau dengan taruhan tidak boleh. Kecuali misalnya taruhan tersebut dalam riwayat khusus dalam masalah ini keluar, artinya keluar daripada pengecualian daripada hukum tersebut adalah untuk taruhan dalam masalah memanah dan juga untuk masalah pacuan kuda. Ini walaupun ada taruhan tidak jadi masalah. Ini karena ada riwayat khusus dalam masalah ini jadi pengecualian dalam masalah tersebut. Nah, sekarang ada permasalahan lain. Kalau misalnya begini, kalau misalnya seseorang itu dia tidak ibaratnya menggunakan alat judi ya, tapi tadi sebenarnya udah dibahas. Menggunakan alat judi ya artinya alat yang harus dikatakan judi dan tidak menggunakan taruhan, tetap ini dikatakan haram hukumnya, tapi mimbab atau dalam bab menggunakan alat-alat judi bukan dalam bab perjudian. Nah, di dalam masalah-masalah yang lain mengenai masalah qimar, hukumnya di dalam masalah ini bahwa hukumnya kalau itu tahakkuk qimar atau tahakkuk perjudian, maka hukumnya haram dan muamalahnya batil. Artinya harta yang digunakan atau yang dikelola dalam masalah qimar itu tidak boleh dilakukan. Ada satu lagi yang saya mau katakan bahwa kalau ada perlombaan tentunya bukan dengan alat judi ya. Kalau dengan alat judi haram min bab penggunaan alat judi. Tapi perlombaan apa saja, misalnya main bola, tenis atau apa saja, ya selain daripada pacuan kuda dan panah. Tapi ada pihak ketiga selain pada dua pihak tersebut mengatakan kalau menang di antara keduanya maka saya akan berikan hadiah atau saya akan berikan misalnya penghargaan. Maka itu tidak dikatakan judi karena ada pihak ketiga. Jadi dikatakan judi itu harus dua pihak tersebut yang bertaruh, ya, dia pihak tersebut yang bertaruh di dalam masalah tersebut. Nah, kalau misalnya begini, ada sebuah pertanyaan, seorang melaksanakan permainan di internet misalnya atau di komputer, ya, dengan menggunakan alat judi software komputer misalnya dengan kartu, ya kan ada software, tapi banyak beberapa orang, tentunya di sana juga ada taruhan tentunya, ya, ada taruhan, maka itu masuk dalam wilayah judi, masuk di dalam wilayah judi di sini. Tetapi kalau misalnya komputer tanpa ada taruhan, dengan komputer, ya, dia dengan komputer bermain, ya kan, walaupun dengan alat judi di sini tidak diharamkan. Jadi tidak dipermasalahkan. Tapi karena dia bermain dengan komputer. Walaupun di sini ada software domino dan segala itu tidak dipermasalahkan itu dengan komputer. Tapi kalau dengan pihak yang lain ini bermasalah. Jadi misalnya ada jaringan internet, misalnya permainan ada beberapa orang, maka itu bermasalah. Tapi kalau dia dengan komputer itu tidak dipermasalahkan di dalam masalah ini.
Nah, masalah hal yang lain yang hubungannya dengan judi, walaupun keluar dari pembahasan perjudian, tapi ada yang dihubungkan dengan perjudian, misalnya masalah lotre atau kertas lotre. Kalau kertas lotrenya tersebut itu dibeli, ya, dibeli lalu dikumpulkan, lalu yang memenangkan dia mendapatkan uang daripada jumlah daripada kertas lotre tersebut. Nah, ini di dalam masalah ini haram tetap. Jadi ihtiyat wajib di dalam masalah ini tetap haram hukumnya. Gitu, tetap haram hukumnya. Dan uang yang diterima daripada hasil daripada orang memenang dari lotre yang dibeli kertas lotrenya itu bukan haknya dia. Jadi muamalahnya itu haram. Nah, jadi muamalahnya haram dalam masalah ini. Walaupun membeli kertas lotrenya itu sahih. Tetapi hasil yang dihasilkan daripada pemenang lotre tersebut itu batil, tidak boleh digunakan. Gitu. Kecuali kalau misalnya kertas lotrenya itu gratisan, ya itu hadiah. Itu hadiah tidak menjadi masalah itu. Ini hanya memberikan nama secara gratis, dikumpulkan, yang menang mendapatkan hadiah. Itu tidak menjadi masalah. Ataupun misalnya untuk sumbangan, ya, untuk sumbangan misalnya yang dimenangkannya untuk sumbangan, tapi dari awal harus diumumkan itu adalah untuk sumbangan, itu tidak menjadi masalah dalam permasalahan ini. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah yang hubungannya dengan ghash atau hubungannya dengan barang yang aib, yang rusak dalam jual beli, ya, tetapi disembunyikan oleh pembeli di dalam masalah ini, dan juga ini muamalah yang haram juga. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan mengulasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.